Halo, perkenalkan nama saya Chandra Prista. Saya lahir di Cilacap pada 10 April 2007 dan saya sekarang bersekolah di SMK Negeri 1 Cijulang mengambil jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKP. Latar belakang pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori yang diperoleh siswa di sekolah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selama PKL, siswa akan bekerja di bawah bimbingan profesional di perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang desain komunikasi visual. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang proses produksi desain, tetapi juga mengenal alur kerja di industri kreatif, komunikasi dengan klien, serta pemecahan masalah desain yang lebih kompleks. PKL juga memberikan peluang untuk membangun jaringan profesional yang dapat mendukung karir siswa di masa depan. Tujuan dan manfaat PKL. Tujuan dan kegiatan PKL adalah untuk menghasilkan tenaga kerja dengan keahlian profesional. Diharapkan juga siswa-siswi SMK yang melaksanakan program PKL dapat menjadi tenaga kerja profesional yang berpengetahuan dan berpengalaman. Selain itu, mengikuti program PKL, siswa-siswi SMK dapat memiliki etos kerja yang sesuai dengan standar di dunia industri. Manfaat. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari PKL, seperti pengembangan keterampilan desain, meningkatkan kreativitas dan inovasi, memahami proses kerja di industri, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, pengalaman langsung dengan tren dan teknologi terkini, memperluas jaringan profesional, peningkatan daya saing di industri kerja, pengembangan diri untuk kedepannya. Identitas perusahaan tempat praktik kerja lapangan. Susi Air adalah maskapai penerbangan Indonesia yang dioperasikan oleh PT ASI Pujiastuti Aviation dengan penerbangan berjadwal, perintis, reguler, dan charter. Berkantor pusat di Pangandaran, Jawa Barat, Susi Air beroperasi dari pangkalan utamanya di Pangandaran. Berdiri pada 2004, Susi Air pertama kali beroperasi dengan 2 pesawat. Pada bulan Desember 2004 di Medan pasca peristiwa gempa dan tsunami yang berdampak terhadap sebagian besar wilayah. Sejak 2004, Susi Air telah berkembang hingga kini tersebar di seluruh Indonesia, menghubungkan daerah-daerah yang tidak terjangkau dan membantu mobilitas rakyat. Rincian kegiatan keahlian sesuai dengan judul yang diambil. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat poster untuk postingan di Instagram menggunakan Photoshop CC 2024 yang saya gunakan di tempat praktik kerja lapangan. Pertama-tama, kita buka dulu Photoshopnya. Oke. Setelah berada di tampilan ini, kita pilih open. Lalu kita pilih foto mana yang mau kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan foto ini. Setelah kita klik, lalu kita klik open lagi. Ya. Setelah berada di tampilan ini, saya akan menambahkan teks terlebih dahulu menggunakan horizontal type tool. Oke. Kita tambahkan tagnya di sini. September ceria. Setelah seperti ini, kita klik centang. Lalu kita pindahkan ke atas. Karena menurut saya jarak antara September ke cerianya ini terlalu jauh, jadi saya akan perpendeknya atau lebih mendekat, supaya lebih mendekat. Kalian pilih ini. Oke. Saya akan memilihnya di angka 200. Lalu enter. Nah, jadi si teks tidak terlalu jauh jaraknya. Tarik lagi ke atas. Setelah seperti ini,
saya akan menambahkan elemen-elemen tambahan lainnya. Ada 3 elemen yang saya gunakan. Kita klik shift. Oke, setelah seperti ini, tarik ke Photoshopnya, lalu kita lepaskan. Oke, ini adalah posisi di mana elemen ini sering digunakan. Lalu kita klik down, dan ini adalah logo Susi Air. Kita perbesar, lalu naikkan ke atas. Klik down. Ini perbesar, turunkan ke bawah. Klik down. Oke, setelah seperti ini, saya akan menduplikat layarnya. Layar yang pertama ini, layar satu ini, menggunakan Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Nah, setelah terjadi 2 layar seperti ini, pilih layar yang kedua, lalu pilih tool yang Object Selection, lalu klik objek mana yang mau kita gunakan. Saya membuat proyek ini pada tanggal 19 Agustus 2024. Lalu setelah objeknya terseleksi seperti ini, hapus backgroundnya. Setelah terhapus, maka tampilan layarnya akan seperti ini. Oke. Kita klik layar yang September ceria, lalu kita simpan di bawah layar yang kedua tadi. Nah, jadi si teksnya ini bakal berada di belakang objek. Kita naikkan sedikit teksnya. Dan perbesar lagi sedikit. Oke. Ini sudah selesai. Lalu saya akan menyimpan filenya. Kita klik file, lalu export as. Tunggu sampai loadingnya selesai. Lalu kita ekspor dengan format PNG. Kita ubah namanya dari September ceria dengan awalan nama saya. Oke. Lalu kita save di hasil cut. Kita save di sini. Oke, ekspor telah selesai dan langkah-langkah pun telah selesai. Berhubung langkah-langkah cara membuat poster untuk postingan Instagram telah selesai, mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Saran dan kesimpulan. Saran 1. Peningkatan keterampilan bagi siswa-siswi DKP untuk terus mengasah keterampilan melalui berbagai proyek dan pelatihan tambahan, baik secara mandiri maupun lembaga pendidikan. 2. Networking. Siswa-siswi sebaiknya aktif dalam menjalin hubungan dengan profesional di industri DKP untuk memperluas jaringan dan mendapatkan peluang kerja yang lebih luas. 3. Adaptasi terhadap perubahan mengingat industri DKP terus berkembang. Disarankan untuk selalu update dengan tren terbaru dan teknologi yang relevan. Kesimpulannya, selama menjalani praktek kerja lapangan di bidang desain komunikasi visual, saya mendapatkan banyak pengalaman yang berkaitan dengan penerapan teori dalam praktik,
Kegiatan PKL ini memberikan kesempatan untuk memahami proses kerja di industri kreatif, mulai dari konsep hingga eksekusi desain. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada PT ASI Puji Astuti Aviation yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di perusahaan ini. Selama PKL, saya banyak belajar mengenal dunia kerja yang sesungguhnya, mengasah keterampilan teknis, serta memperluas wawasan tentang industri desain komunikasi visual. Pengalaman ini akan sangat berharga dalam mengembangkan kemampuan saya dan akan menjadi modal penting dalam memasuki dunia profesional. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan seluruh pihak yang telah membantu saya untuk berkembang selama PKL berlangsung. Terima kasih telah memberikan arahan, dukungan, dan kesempatan selama PKL berlangsung. Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk karir saya di masa depan.